Udah weekend aja nih. Waktunya kita belajar dari pertanyaan. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channelnya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Dari minggu ke minggu kita selalu berusaha menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Biasanya kita ngomongin studio 1 kemarin kan. Studio 2 ya, yang backgroundnya hitam itu tuh kemarin. Nah, sekarang kita kembali ke studio 1. Saya pengen nyantai di sofa ya, di kursi goyang. Kursi goyang ini. Oke, karena cukup banyak pertanyaan, jadi kita nggak usah basa-basi, kita langsung aja jawab pertanyaan dari teman-teman Family NFC yang sudah mulai masuk ke dalam Instagramnya Nusantara Tech Community di minggu lalu. Ya, seperti biasa teman-teman, setiap hari Minggu teman-teman bisa input pertanyaan apapun yang teman-teman punya dengan follow @Nusantara Efek Community di Instagram. Lalu teman-teman juga bisa dapetin story-nya tuh di setiap hari Minggu pagi sampai 24 jam gitu ya, biasanya seperti itu. Ada question box, teman-teman boleh isi pertanyaan apapun, sevulgar apapun, sekasar apapun ya, setajam apapun teman-teman boleh tanyakan ya ke dalam question box tersebut khusus di bidang forex. Oke? Yuk, kita langsung ke pertanyaan pertama. Dari Kadek Wahyu _21. Syarat candle leg in gimana mas? Apakah harus sama dengan candle leg out? Oke. Candle leg in sama candle leg out ya, kalau teman-teman belum tahu, ada yang namanya leg in, ada base area, ada leg out gitu ya. Leg in, base area, leg out. Nah, tapi leg in sama leg out itu candlenya tidak harus yang gimana-gimana banget sih syaratnya. Yang pasti body candlenya lebih dari 50% dari apa yang teman-teman bisa lihat dari total week to weeknya. Jadi ekor ke ekornya sama bodinya itu bodinya lebih dari 50%, gendut gitu ya, lebih lebih tebal, lebih panjang. Bahkan cenderung marobozu kalau bisa. Jadi hampir full nggak ada ekornya gitu. Itu bagus gitu ya. Jadi syaratnya satu-satunya hanya itu doang. Harus lebih dari 50% dari keseluruhan panjang candlenya ya. Terus apakah harus sama dengan candle layout? Nggak harus. Jadi ada yang panjang doang, ada yang panjang banget layoutnya, ada yang leg in-nya panjang, layoutnya nggak terlalu panjang, itu juga bisa. Tapi probabilitasnya yang penting dilihat adalah semakin panjang layout semakin bagus, semakin terlihat strong imbalance ya. Lanjut ya, dari Sandi _Azka_Zikri sudah, dari Dani _Gates Saditya sudah. Lanjut dari Mas Dani lagi nih. Bagaimana sikap Mas Fadli terhadap stigma orang-orang tentang trader forex adalah orang yang malas? Sikap Mas Fadli, oh berarti saya. Nah, kalau sikap saya pribadi, bagus. Memang saya malas. Karena saya malas, saya mau mati-matian belajar forex. Nah, lo bingung nggak tuh? Karena saya orangnya malas, saya jadi sangat rajin belajar forex. Oke? Karena gini, kalau teman-teman punya kemampuan yang sangat-sangat spesifik di bidang tertentu, teman-teman boleh males. Karena apa? Dengan sedikit saja berusaha, teman-teman bisa dapetin hasil yang luar biasa. Kalau teman-teman punya skill yang sangat spesifik dan sangat menonjol, berprestasi di bidang tersebut, gitu ya. Makanya kenapa saya pengen banget punya prestasi di bidang forex ya, di industri forex saya pengen mendominasi di Indonesia. Kita pengen bikin komunitas yang sangat besar dan kita pengen memberikan edukasi yang luar biasa. Karena apa? Karena banyak orang Indonesia yang males, yang nggak mau kerja 9 to 5. Kan kalau charting cuma setengah jam sehari, kan kurang males apa gitu ya nggak? Terus kalau misalnya harus ada orang tua atau saudara sakit, nggak perlu izin orang lain untuk nungguin. Kalau teman-teman harus pulang kampung, nggak perlu izin orang lain. Kalau teman-teman harus santai nih, pusing dikit pagi, kena gerimis misalnya semalam, pagi-pagi nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah chartnya ditutup dulu, istirahat dulu, kan asik. Itu makanya kenapa saya mau belajar keras yang namanya forex trading. Saran saya teman-teman juga seperti itu. Kejar edukasi apapun yang ditawarkan oleh NFC atau oleh edukator-edukator di luar sana yang tradingannya sehat, ya. Lanjut dari Mas Saputra _KH. BTW saya dari Wonosobo Mas, bukan Semarang. Oh, ini bukan pertanyaannya. Oke, thank you ya. Pertanyaan selanjutnya sudah dijawab sama Mas Rifki mungkin, sama Mas Teguh atau teman-teman admin yang lain ya. Lanjut dari WGXZ7. Ada nama IG akunnya gitu. Kalau di DBR dan RBD ada area UFO, diambil apa enggak Mas Fadli? Kalau diambil probabilitasnya apakah tinggi? DBR itu drop base rally ya.
Kalau RBD berarti Rally Based Drop, artinya pucuk-pucuk, entah bentuk seperti ini atau bentuk seperti ini. Nah, apakah saya ambil jawabannya? Kalau saya secara pribadi itu saya nggak suka. Mungkin kalau dari 10 area saya ambil cuma 1 atau 2 yang probabilitasnya sangat-sangat tinggi menurut saya. Kenapa? Kalau jawaban pertanyaan kedua, apakah kalau diambil probabilitasnya tinggi? Yes, berarti probabilitasnya tinggi. Karena gini, biasanya itu sentuhan kedua gitu ya. Jadi nggak terlalu kuat areanya. Itu menurut saya secara pribadi. Karena pengalaman saya, catatan saya, review saya seperti itu. Oke, Panglima GTPL sudah dijawab. Lanjut dari Abu Zaki 01. Apakah strategi UFO bisa dipakai trading saham? Mengingat saham tidak seliquid forex. Yes. Saham tidak seliquid forex, betul teman-teman. Tapi apakah strateginya bisa dipakai? Bisa jawabannya. Unfilled order ini tersedia di semua chart yang mungkin pernah diciptakan manusia, bukan cuma saham. Sebut saja futures, sebut saja options, stock gitu ya, saham. Apalagi misalnya teman-teman mau trading di komoditas juga ya, teman-teman mau tradingin bukan cuma gold, tapi emas, tapi Facebook, tapi Instagram, trading jagung, apa aja boleh gitu ya. Semuanya boleh, selama dia mempunyai chart yang bisa teman-teman lihat sebagai bentuk candlestick, akan selalu bisa dicari area unfilled ordernya dan biasanya selalu bekerja dengan baik. Lanjut, Catherine.m.a. Mungkinkah suatu hari nanti para institusi besar mengubah cara tradingnya sehingga strategi SND yang diajarkan FC nggak berfungsi lagi? Kayaknya kayak gitu deh maksudnya. Menurut saya kemungkinannya ada, tapi kecil banget. Kenapa? Karena yang kita lakukan hari ini adalah yang kita pelajari dan sudah dipakai dari sejak pertama kali chart ditemukan. Jadi dulu sejarahnya sebelum trading online ini tercipta, kita tradingnya offline tuh di sana ya. Orang-orang tuh pakai kertas, ada yang namanya meja dealing desk gitu ya. Setelah itu nanti ada order taker di sana, ada yang ngumpulin orderan yang sell berapa, yang buy berapa, diketemuin yang buy dan yang sell, terus seperti itu sampai akhirnya di-online-kan dan harganya dicetak dalam bentuk chart. Itu sudah terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini ilmunya sama. Jadi kabar baiknya itu, dalam waktu dekat belum akan berubah pastinya. Kalau nanti para institusi mengubah cara tradingnya, ya akan berubah polanya. Tapi caranya tetap sama, nyarinya unfilled order. Selalu seperti itu. Lanjut ya, Zikri Kurniawan, Punten Mas nanya lagi, apakah area RBD atau DBR adalah reaksi dari area DBD dan RBR sebelumnya? Yes, betul. Jadi kalau area base rally, dia akan muncul jadi drop base rally, gitu. Itu adalah area sentuhan pertama, menurut saya seperti itu. Sering kali seperti itu. Apakah selalu? Jawabannya tidak. Tapi sering kali seperti itu. Makanya kenapa saya tidak terlalu suka sama drop base rally atau rally base drop. Karena itu adalah pivot, itu adalah kebalikan, itu adalah pantulan dari apa yang sudah pernah dianalisa sebelumnya, harusnya seperti itu. Ya. Lanjut, dari Ava HN95, berapa drawdown terbesar dari tim NFC dalam 1 bulan? Kalau kita bicara drawdown harus dibikin satuan persentase dan harus dari akun real, bukan dari R ya. Jadi akun realnya secara persentase kita pernah minus 21%, itu terjadi tahun 2019 bulan Juli. Kalau di R-nya mungkin minus 29% karena ada banyak stop loss yang juga tidak kita cancel yang seharusnya memenuhi rule cancel kita. Di akun pribadi saya cancel, di order tracker saya cancel, tapi karena itu set and forget seperti yang kita pengen deliver buat teman-teman NFC VIP, kita punya pending order banyak tuh sampai 30 hari itu ya, sebelum adanya rule cancel yang kita terapkan sekarang. Tapi aslinya drawdownnya 21% dan belum pernah terjadi lagi, sebelumnya juga belum pernah terjadi, jadi itu peaknya. Ranking 2-nya, supaya fair ya, ranking 2-nya itu kita pernah minus sekitar 7-9%. Jadi belum pernah belasan persen berkali-kali itu belum. Gitu. Sangat-sangat aman. Kalau ngomongin 2020, aman banget. Karena trading plan paling aktif 5, 7, kena sisa 2. Besok nambah lagi 5, terus kena lagi gitu ya, transaksi, kena SL, kena TP, sisa lagi 3. Ya gitu-gitu aja. Teman-teman bisa ngikutin dengan ritme yang santai, tapi tetap menghasilkan. Oke? Lanjut. Ibun Syahbani, ketika punya area bentuk chart seperti apa yang diambil supaya peluang profitnya besar? Waduh, kalau bentuk chart seperti apanya teman-teman nggak bisa patokin karena kita harus jadi entrepreneur. Saya selalu bilang seperti itu. Teman-teman belajar textbook bentuk chart yang bagus gimana, pola candle seperti apa ya, candle pattern. Terus teman-teman juga lihat pola-pola penerusan tren, pola-pola pembalikan tren dan lain-lain. Bentuk chart selalu dibahas di mana-mana. Tapi buat saya secara pribadi,
ketika teman-teman charting di chart yang sebenarnya, teman-teman nggak bisa nemuin yang benar-benar kayak textbook. Harus benar-benar berdasarkan pengalaman. Yang biasanya agak-agak kayak gini nih yang menghasilkan. Nah, agak-agak itu nggak bisa katanya. Teman-teman harus ngalamin sendiri, alamin sendiri, catat, dan teman-teman ingat di masa depan akan ambil yang seperti itu lagi kalau profit. Gitu ya. Lanjut, Ricky_Choa. Jika time frame M15 ada area UFO yang menarik, 10 pips, namun spreadnya sekitar 6 pips, apakah itu worth it? Jawaban saya, worth it. Even areanya 5 pips, kalau sangat-sangat bagus, walaupun spreadnya 6, jadiin 11 berarti areanya. Gitu ya. Jadi sangat worth it. Lanjut, Agus Priadi 74. Bagaimana cara garis UFO yang benar tanpa auto UFO, Mas? Cara garis UFO yang benar tanpa auto UFO. Wow, ini panjang ceritanya. Teman-teman harus ikutin kelas dasarnya dulu 8 hari. By the way, harganya 189 juta. Atau yang paling gampang ikutin kelasnya Mas Angga deh, yang Survival to Mastery. Itu mentorin 30 hari. Tapi kabar buruknya juga, batch 2-nya udah hampir ditutup nih pendaftarannya. Padahal mulanya masih lama. Saya nggak tahu ya, kalau nanti di masa depan teman-teman punya kesempatan untuk ikutin aja. Setelah itu, baru latihan, minimal 6 bulan lah. Nah, setelah itu, baru bisa dapat jawaban nih. Gimana cara garis UFO yang benar tanpa auto UFO? Oke, clear ya? Lanjut, dari DNY Indrawan. Mengapa area pivot kurang baik, Mas? Tadi saya sudah jelaskan. Area pivot itu kurang baik karena biasanya sudah jadi sentuhan pertama. Kalau teman-teman ambil lagi, berarti teman-teman masuk ke sentuhan keduanya yang sudah tidak fresh. Oke. Lanjut, arif.stp. Mengapa NAC tidak selalu menggunakan auto UFO agar buy dan sell area yang didapat objektif? Gini Mas, tidak semua area auto UFO itu adalah area yang benar. Saya pribadi menganggap seperti itu. Kenapa? Karena ketika teman-teman buka chart, nih harganya lagi di sini misalnya ya. Kalau teman-teman attach auto UFO-nya, boom, teman-teman akan dapetin 4 area sell di atas dan 4 area buy di bawah. Teman-teman mau ambil yang mana? Mau dipasang 8-8-nya? Kan nggak mungkin. Lotnya gimana? Bagiannya gimana? Secara otomatis teman-teman perlu mengalami sebelumnya mana area-area yang bagus, mana area-area yang jelek. Kalau teman-teman sudah lebih dari 500 transaksi, yuk satu meja trading sama saya. Teman-teman akan dengan mudah melihat dengan mata kepala kosong. Tidak perlu menggunakan auto UFO. Auto UFO itu kalkulator untuk teman-teman yang masih menjajaki unfilled order strategi, kurang lebih gitulah. Mempercepat teman-teman belajar. Betul, kita dulu belajar jauh lebih lama karena belum ada zaman kita belajar dulu di auto UFO. Hari ini teman-teman beruntung punya auto UFO, makanya dipakai. Kalau kita pakai, kalau seandainya ada keputusan yang kita tidak bisa ambil melalui penglihatan mata manusia biasa, areanya harus menggunakan kalkulasi auto UFO. Pasang, oh ternyata benar. Gitu. Jadi kayak secondary evidence gitu ya. Alright. Dari Fajar_Surya Dilaga, keren namanya nih. Cara narik Fibo yang benar itu gimana Mas? Dari bawah ke atas atau atas ke bawah? Tergantung trennya. Kalau downtrend atas ke bawah. Kalau uptrend dari bawah ke atas gitu ya. Jadi angkanya, koreksinya akan didapat. Lanjut. Mikael_AH. Cara beli UFO lewat Genius. Nah ini saya belum nyobain nih. Saya baru dapat telepon kemarin dari Mas Angga. Mas ternyata bisa lewat Genius katanya gitu ya. Coba diinfoin di NFC. Saya belum sempat nyobain. Saya pengen bikin video panduannya. Karena tunggu-tungguan, katanya Mas Angga mau bikin, nggak bikin-bikin juga. Oke lah, mungkin lebih cepatnya dirimu bisa DM ke Mas Duyan Anggara ya, @duyananggara Instagramnya. Lanjut, Arispra 1927 sudah dijawab, Hilman NFR sudah dijawab. Nah ini dia, Y_Yellow Sweet artinya. Kapan bikin kaos sama Mas Duyan, Mas? Yang losing trade doesn't make you a loser, just a trader. Boleh Mas, boleh. Kaos itu udah banyak banget yang request ini. Kalau saya launching kayaknya langsung beli 300 orang kayaknya. Cuman belum sempat ngurusnya karena kan sekarang lagi pandemi ya. Kita nggak bisa ambil di sini ya gitu. Teman-teman nanti jadi antrian atau teman-teman harus dikirimin online. Saya perlu lagi dong orang yang bungkusin. Yang nyetak sih gampang lah, nyetak tinggal online kirim file jadi bajunya dikirim ke saya nyampe. Tapi kan packing satu-satu untuk kirim ke teman-teman semua PR banget gitu. Terus saya mau ambil untung berapa? Misalnya kalau kita ngomongin bisnis kan nggak asik. Masa dari kaos saya ngambil untung yang gila-gilaan kan nggak seru. Kalau saya cuma jual modal, ngapain repot-repot gitu ya. Saya orangnya idealis teman-temannya. Buat apa? Nasionalis. Tapi
Gitulah ya. Tapi anyway, saya suka bikin kaos, dan teman-teman nanti mungkin ya kalau sudah seminar, kita akan buatin buat teman-teman semua yang hadir di seminar gitu ya. Tapi kalau sekarang tunggu aja deh. Lanjut, diet.gg. Apakah NFC bayar pajak? Kalau NFC ada niat, apakah NFC ada kolaborasi dengan pemerintah untuk edukasi trading? Saya sudah lagi godok nih. Kemarin ketemu sama Pak Tung Desa Moringin ya. Terus kita sempat ngobrol panjang tentang forex. Beliau sangat interest dan pengen konekin kita langsung ke OJK sama Bapepti untuk jadi komunitas yang mewakili edukator gitu. Ya masih nunggu kabarnya sih, keburu corona kayak gini kan, jadi kita nggak bisa gerak macam-macam ya. Nanti kita tunggu kabar baiknya. Terakhir dari Eko.Dwi Listanto. Buat produk digital e-course dong mas, biar nggak takut ketinggalan kloter lagi. Oke, mungkin yang dimaksud gini. E-course-nya sudah jalan sebenarnya, cuman per kloter, jadi selalu live, makanya ada yang ketinggalan atau ditutup pendaftarannya gitu ya. Kalau e-course yang dia maksud mungkin Mas Eko ini adalah yang berkelanjutan, kapanpun dibeli ada gitu kali ya. Oke, usulnya diterima, nanti kita akan coba rumuskan lagi di masa depan ya. Oke teman-teman, mungkin itu beberapa pertanyaan ya, di antara pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman pernah input tapi saya tidak sebutkan, berarti sudah dijawab, dan silakan dilihat tuh di story NFC ya, di hari-hari sebelumnya. Teman-teman ingat selalu untuk kalau teman-teman pastikan diri teman-teman semua punya akun Instagram ya, walaupun sekarang nontonnya di YouTube, punya akun Instagram dan follow @nusantara_fc_community tuh di bawah sini, supaya teman-teman dapetin update setiap kali kita kasih edukasi baru. Teman-teman lihat, coba cek sekarang deh, saya sudah hire 1 orang admin baru yang bikin konten bagus-bagus banget, kontennya, gambarnya bagus, edukasinya bagus, dan komentar-komentarnya sangat-sangat positif. Jadi teman-teman silahkan follow, dan teman-teman ikutin kalau misalnya kita bikin story ataupun kita bikin postingan terbaru. Oke? Yap, itu aja teman-teman dari saya. Happy weekend sekali lagi, karena ini video yang selalu muncul setiap kali teman-teman ngejalanin weekend ya. Selamat menjalani edukasi bersama NFC, dan thank you terus bersama dengan Nusantara Efek Community. Dadah!